shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya habis kerja. Sebenarnya sih dari saya pribadi, saya lebih suka happy terus, joget-joget gitu ya kan. Bukan aku banget kalau kalau curhat-curhat di kayak di sini gitu. Karena aku orangnya suka baper gitu, kayak tiba-tiba nangis atau dikit-dikit nangis. Kebetulan saya tadi habis pakai lipstick, guys. Kelihatan tapi ya, biar nggak pucat, biar nggak terlalu pucat gitu. Tapi nggak apa-apa. Di sini adalah tempat untuk saya mencurahkan, ya kan, yang saya tahu atau pengalaman saya selama saya di sini, ataupun saya pernah punya pengalaman kayak gitu. Udah pada makan kan? Semoga saya sehat, kalian sehat, keluarga saya sehat gitu ya kan. Itu yang terpenting pokoknya. Copet mati miang. Ya Allah Akbar. maaf. Terlalu parah ya. Untung kakak saya nggak tidur. Kakak saya baru tidur soalnya. Bit. Maaf, maksud saya. Untung kakek saya masih tidur karena baru tidur gitu. Ya ampun, kadang-kadang ini mulut suka nyeplos. Temenin saya bercerita di sini ya. Kita akan membahas yang mengenai pengalaman saya ya. Mau berangkat ke Taiwan, sampai sekarang masih berada di Taiwan. Tidak semuanya yang mengupload foto selama di Taiwan ataupun status kita pada Facebook dan lain-lainnya tentang kebahagiaan itu bahagia ya. Sebenarnya ada kesedihan yang kita tutupi melalui uploadan tersebut. Biasanya para TKW itu meskipun dia dalam keadaan sakit, dia selalu bilang pada keluarganya bahwa saya di sini baik-baik saja. Bahkan kalau menurut saya pribadi, semua TKW itu merasakan di saat dia lagi sakit, gak punya uang, lagi sedih, ataupun habis dimarahin sama majikan gitu ya, gara-gara kitanya lupa atau ya salah lah gitu. Tapi kita selalu mencoba ya udahlah, oke gitu. Kita itu nggak apa-apa, kita itu masih mampu, masih bisa gitu ya, meskipun keadaan kita gak enak badan ataupun sakit gitu ya, tetapi kita tidak merasakan itu gitu. Yang terpenting ketika kita mempunyai kabar dari keluarga mereka baik-baik aja, sehat-sehat aja, itu sudah menjadi tenaga kita untuk kita semangat gitu. Walaupun di sini banyak banget seperti kita tuh kayak nangis gitu kan, nangis karena kangen pada keluarga, nangis karena kita di sini lelah, namun gak ada yang bisa
kita perbuat selain sabar dengan ataupun dengan doa gitu, dibantu doa. Semoga Allah menguatkan kesehatan kita ataupun memberikan lebih sabar lagi pada kita gitu kan. Karena percuma juga kalau seandainya kita lagi gak enak badan ataupun hanya gara-gara sakit hati sama pasien kita atau majikan kita sampai kita menyerah untuk pulang, itu menurut saya akan percuma ya. Jadi kalau bisa selagi kita mendapatkan kesempatan sudah kerja di sini, kita akan menganggap semuanya kayak oke lah, saya mampu, saya kuat, saya akan lakukan itu demi kebutuhan atau membantu melancarkan perekonomian dalam keluarga ya. Sebenarnya kalau menurut saya menjadi TKW ataupun tenaga kerja Indonesia itu bukan cita-cita kita ya, melainkan karena kebutuhan atau keterpaksaan daripada kita dihina orang hanya gara-gara tidak punya uang ataupun tidak mampu, ataupun hidup kita simpel-simpel aja. Bahkan orang lain yang mengomentari kehidupan kita. Makanya kita pun sebagai pribadi kadang introspeksi diri. Banyak pekerjaan di luar sana yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia ataupun TKW dan TKL. Cuman ya itu resikonya, kita harus sanggup meninggalkan keluarga kita meskipun nanti kita tidak akan bertemu lagi dengan keluarga kita, meskipun kita tidak tahu setelah kita di luar negeri akan mendapatkan majikan yang seperti apa. Dan saya juga yakin untuk TKW dan para ART perempuan, mereka sudah sangat benar-benar menerima resiko yang akan kita dapatkan. Sakit sendirian di negara orang, tanpa keluarga, nahan kerinduan pada anak, menahan kesedihan kalau mendengar ayah kita sakit, ibu kita sakit. Bahkan kita pun gak berdaya ya kalau di saat datang saatnya hari lebaran. Itu kita benar-benar gak berdaya. Mau pulang juga kayak gak bisa gitu. Dan yang paling besar kita korbankan lagi, kita bertahun-tahun bahkan ada 3 kali lebaran, 3 kali menyambut puasa, kita masih belum bisa pulang gitu. Bukan karena kita terlalu serakah ya, karena kita terlalu takut untuk menjalani hidup. Apalagi kalau kita mempunyai pengalaman yang jauh dari saudara. Kadang kita bisanya sampai merantau itu dari hanya gara-gara kita orang tidak punya, sedikit orang yang menganggap kita saudaranya. Bahkan ketika kita tidak memiliki uang ataupun kita lagi kesulitan makan, orang lain pun gak percaya gitu kalau kita
susah dan sesulit itu. Cuman ya begitulah hidup ya. Kalau kita terang-terangan mengatakan hal dan sesulit ini, satu, orang lain mungkin akan membantu, atau orang lain lebih akan menilai atau menganggap kita itu adalah orang yang buruk gitu. Karena padahal sebenarnya hal seperti itu adalah hal yang biasa ya. Setiap orang yang memiliki keluarga atau orang yang sudah memiliki anak, istri, dan pasangannya itu selalu kesulitan itu selalu silih berganti. Entah itu tentang kita dengan orang tua, tentang kita pada anak, tentang kita kebutuhan pada istri. Pasti kita akan melalui kehidupan itu dengan bergantian. Tidak selamanya kita kekurangan uang, ataupun tidak selamanya kita di bawah. Ada saatnya di mana seseorang itu ada kemampuan dan keyakinan kalau kita pun bisa seperti orang lain pada umumnya. Itu kita pasti akan mencari jalan keluarnya gitu ya. Apalagi dulu bagi orang yang sudah berumah tangga, ketika itu kita belum memiliki rumah. Kita dulu belum memiliki rumah dan masih ikut sama orang tua kita atau mertua kita. Otomatis semuanya masih dalam kendalian mereka. Kadang kitanya nerima saja, kadang kitanya oke-oke saja, hidup sederhana, sesimpel mungkin. Namun kadang kata orang tua atau mertua, harus seperti ini, harus seperti itu. Kadang dibanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, atau dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain. Makanya disitulah ketika saya pribadi belum punya rumah, saya memutuskan untuk saya harus keluar negeri gitu ya. Karena tujuan keluar negeri itu gajinya itu ya instan. Bisa dapat 5-6 juta gitu. Hanya untuk membeli sebuah rumah. Jadi kadang kita perempuan ingin membantu supaya kita mempunyai rumah lebih cepat dari perkiraan gitu kan. Setelah bayangan kita sebagai perempuan ketika kita sudah mempunyai rumah kan memikirkan punya anak gitu ya, bahagia. Tadinya sih seperti itu. Tapi ternyata banyak sesuatu yang kita miliki itu diuji. Bahkan kita pun diuji sampai mengorbankan dan kehilangan orang yang kita sayang gitu ya. Namun inilah hidup. Jadi mau tidak mau kita harus terima, kita harus jalani sebagaimana semestinya kita berjuang untuk anak kita, untuk keluarga kita gitu kan. Namun secara tidak sadar ketika kita ingin merubah nasib kita
ada separuh kehidupan kita yang hancur, ada separuh kehidupan kita yang akan runtuh. Meskipun kadang kita, saya bisa nih, saya mampu nih gitu kan. Kadang apa yang kita rencanakan jauh dari yang kita harapkan. Namun saya di sini mengajak saya ataupun kalian, yang penting semangat lah ya. Meskipun kita sudah kehilangan pasangan kita, ataupun kita yang merantau kehilangan, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan ayah, ibu, ataupun saudara. Namun kita berusaha untuk selalu, aku masih kuat, aku masih mampu, dan aku tegar gitu kan. Tapi ternyata kalau kita lagi duduk gitu, atau kita lagi sekilas lagi nyantai, kadang hal tersebut tiba-tiba datang sekilas gitu ya, bahwa kita telah ditinggalkan seseorang, bahwa kita telah berpisah dengan seseorang, bahkan kemungkinan kita tidak bisa berkumpul atau bertemu lagi dengan orang itu. Sudah berapa? Sepertinya seperti itu dulu yang saya sampaikan, karena saya pun tidak tahu suara saya di kamera ini muncul atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah selalu menemani saya di setiap hari-hari saya di sini. Dan jangan lupa berikan komentar yang positif ya. Terima kasih.